Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Andai dari awal tahu rumah tangganya berjalan dan bertahan 1 semester, tentu di hadapan keluarga besar saya akan bersikap tegas untuk tidak menikah sampai yakin pada diri sendiri bahwa Allah itu sudah pertemukan siapa jodoh saya. Andai kata saya kaya, tidak mungkin dia mengajukan gugatan karena tidak ada syariat yang saya langgar. Tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok. Bahkan karena tidak sholat di mana istri bisa mengajukan gugatan cerai, itu pun tidak dilakukan. Bahkan kedua belah pihak saksi tidak ada yang mendukung gugatan terhadap perselisihan. Kenapa bercerai? Ekonomi. Wajar. Istri mana yang mau setiap bulan cuma diberikan nafkah 300.000? Saat itu gaji 1.500.000 cicilan motor itu sudah berjalan jauh sebelum kenal. Kemampuan nafkah itu sudah disampaikan sebelum ada kesepakatan untuk menjalin rumah tangga. Membahas perceraian selalu yang disampaikan itu subjektif. Intinya lebih baik mengakui kesalahan diri sendiri. Gagal membahagiakan anak orang. Itu aja, simpel. Karena dulu diterima baik-baik, ya pada akhirnya harus pamit secara baik-baik pula. Lagi dan lagi gagalnya sebuah hubungan dengan faktor yang sama, ekonomi. Yang sebelumnya gagal karena orang tuanya tidak merestui, dan kemudian gagal menjalani rumah tangga dengan pola yang sama, ekonomi. Walaupun akhirnya ada kegagalan dalam pernikahan, tidak ada penyesalan. Menjadi pembelajaran dan pembuktian untuk melawan logika dan akal yang menjadi hambatan saya di hubungan-hubungan sebelumnya untuk lembaran sesudahnya. Justru itulah yang menjadi kebanggaan. Saat itu yang dibangun itu adalah motivasi diri sendiri, harus dapat yang lebih baik. Walaupun tidak munafik dan tidak memungkiri normalnya seorang laki-laki itu akan memilih dari apa yang dia lihat, baru pertimbangan hati. Beda dengan wanita. Wanita itu akan mempertimbangkan dengan perasaan dia. Kalau dia mendapatkan kenyamanan dari sifat dan karakter, itu pasti akan menjadi pertimbangan dan prioritas mengingat dia seorang wanita menjalani hubungan untuk masa depan yang lebih lama. Kenyamanan itu pasti akan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Tapi bagi laki-laki normal, wajarlah. Pingin jodoh seperti apa itu akan tetap menjadi harapan dalam hati. Cuman belajar dari yang sudah-sudah, tidak ada doa yang aneh-aneh. Walaupun cuman menjadi harapan dalam hati, mengharapkan cantiknya gadis kota, tapi sederhananya gadis desa, ingin menjalani rumah tangga yang benar-benar dari nol. Terlepas dari harapan dan keinginan itu, ada komunikasi. Ya Allah, kupasrahkan kepadamu karena yang terbaik itu datangnya dari Allah. Itu sudah tahu apa yang terbaik buat hidup hamba-hambanya. Setelah perceraian, hal yang dilakukan adalah bagaimana memotivasi diri sendiri untuk lebih baik. Di bulan pertama, bertahun-tahun lamanya tidak pernah bisa yang namanya menambah berat badan. Tapi uniknya, hanya butuh waktu 2 minggu badan itu bisa lebih gemuk. Alhamdulillah, Allah ijabah. Di bulan kedua, target harus punya uang. Karena memang nggak pernah punya uang tabungan di ATM. Target itu terpenuhi karena punya aset yang bisa jadi uang lewat motor. Allah ijabah. Nah, badan sudah berubah, uang juga sudah punya, tinggal target di bulan ketiga, cari jodoh. Perusahaan sudah punya supplier di toko bangunan yang menjadi langganan. Biasanya kalau saya order SMS daripada ke toko, hari itu secara tidak sengaja datang langsung ke toko untuk order beberapa barang. Sejarah mengalir berkembang.
yang ternyata itu sebenarnya tetangga bos di pekerjaan yang berjalan saat itu. Walaupun tidak pernah menyapa, tapi uniknya Allah dekatkan, pada akhirnya berinteraksi secara langsung. Dalam hatilah saya tegaskan, ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Saya nggak tahu dia sudah punya cowok atau belum, saya nggak peduli. Dengan alasan biasanya order by SMS, akhirnya saya dapat nomornya langsung. Yang kemudian berprosesnya waktu, saya mohon petunjuk. Saya nggak akan SMS, nggak akan ada komunikasi, nggak ada pertemuan fisik selama 1 minggu. Order saya kembalikan ke karyawan yang lama. Kalau memang dia jodoh, pasti nggak ada 1 minggu Allah akan pertemukan kembali. Tapi kalau selama 1 minggu itu pada akhirnya memang tidak pernah ketemu, tidak pernah ada SMS, dia bukan jodoh saya. Tapi apa yang terjadi? Malam itu ditelepon sama pimpinan, diminta ke rumah karena ada rencana mau ke Jepara. Sambil boncengan, saat itu mau masuk ke gang, terlihat di depan itu ada orang yang berboncengan juga, yang ternyata masuk di gang yang sama. Begitu parkir dekat rumah bos, saya kaget karena ada yang nyelotok sambil tersenyum. Sambung ya, nggak mau SMS lagi. Dan ternyata yang nyelotok adalah dia. Orang yang berboncengan itu adalah dia. Baru 3 hari. Itu yang pada akhirnya memantapkan diri. Apapun yang terjadi, saya harus pastikan bahwa dia adalah jodoh saya. Karena petunjuk itulah, nggak peduli mungkin yang ingin dekati dia banyak, saya pastikan maju walaupun status saya itu duda. Luar biasa itu Allah kalau sudah membuat rencana. Dan lebih luar biasa lagi karena ternyata jauh sebelumnya ibunya lah yang berencana mengenalkan anak gadisnya ke saya. Tapi gadis itu tidak tahu orangnya. Dia cuman keberatan karena yang mau dikenalkan itu adalah duda. Yang tidak dia sadari ternyata akhirnya menjadi pendampingnya. Nah, karena keyakinan itulah saya memperkenalkan gadis itu ke orang tua, ke keluarga, dan saya mantapkan ini calon istri. Perasaan yang kuat di hati itulah yang pada akhirnya kepercayaan diri itu terbangun kembali. Berjalannya waktu, saya mengundurkan diri dari perusahaan dan tidak memiliki pekerjaan, bisa dikatakan pengangguran. Saat itu saya tanyakan ke gadis itu sebuah kalimat yang membuat tenang, saya kan masih bekerja. Itu hal yang saya syukuri, dia memberikan kepercayaan untuk menjalin hubungan. Dalam kondisi pengangguran itu saya bangun motivasi diri sendiri, apa dampaknya kalau menikah tanpa pekerjaan, bagaimana menghidupi, bagaimana menafkahi. Pikiran secara logika itu terlalu dominan. Kisah-kisah motivasi yang mereka menikah justru rezeki itu berubah, itu berulang-ulang saya baca untuk menyingkirkan pengaruh berpikir logika. Itu yang pada akhirnya juga menjadi bagian untuk mengambil keputusan. Dalam hati saya kuatkan, yang kemudian, ya Allah, kalau ada tanggal dan bulan dengan angka yang sama dan jatuh di hari Minggu, saya nikah. Pertimbangannya apa? Di hari Minggu, di hari libur, itu keluarga semua itu bisa berkumpul. Dan ternyata Allah tunjukkan, ada tanggal 11, bulan 11 itu jatuh di hari Minggu. Itu sekitar 2 bulan lagi. Ya karena nggak ada maksud apa-apa, hanya karena ingin unik saja. Tanggal yang cantik, karena nggak cuma artis, saya pun juga bisa. Saya infokan keluarga tanggal 11, bulan 11 nikah. Nggak ada acara rame-rame, yang penting sah. Saya cari pinjaman uang teman, mengucap bismillah, maju sendiri berbekal keyakinan, ketemu ibu dan keluarga gadis itu. Saya yakinkan semua untuk meningkatkan hubungan dalam jenjang yang lebih serius dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya memberikan gambaran keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada janji untuk duniawi. Dengan kondisi apa adanya, surat cerai juga sudah diterima. Ibu gadis itu menyampaikan, ibu merestui, yang penting dengan sebelumnya sudah bersih. Insya Allah. Kata restu yang terucap langsung di depan mata dan telinga itu mampu menghapus trauma lama. Bagaimana bisa ia menyerahkan putri kesayangannya
kepada laki-laki yang belum memiliki pekerjaan, apalagi yang sudah pernah gagal membangun rumah tangga akibat masalah ekonomi. Pada akhirnya menjalani sebuah perjalanan rumah tangga yang benar-benar dari nol, sebuah hal yang berbeda dari hubungan-hubungan sebelumnya. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan jodoh. Jadi kekurangan yang terjadi pada hubungan-hubungan sebelumnya itu menjadi kelebihan di hubungan-hubungan setelahnya. Tanpa ekonomi, bahkan direstui mertua, diberikan kepercayaan menjalani sebuah kehidupan yang benar-benar dari nol. Walaupun mungkin saya merasakan bagaimana melihat anak kesayangannya itu menjalani proses dengan berlinang air mata. Ya, semuanya ada proses. Nah, yang saya syukuri adalah tidak pernah yang namanya mertua itu menjudge, menghakimi, bahkan memasang wajah dengan raut muka kecewa kepada saya dalam kondisi saya itu susah. Alhamdulillah enggak pernah, walaupun tahu dalam 1 tahun pertama, 2 tahun pertama itu dalam kondisi benar-benar susah, harus menjalani sebuah kehidupan yang belum pernah dia itu rasakan, tapi itulah proses. Kehidupan yang benar-benar akhirnya proses grafiknya makin lama makin naik. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang imbasnya adalah cerita-cerita yang saya buat sebelumnya. Hampir rata-rata itu sebuah anomali hingga pada akhirnya bisa membahagiakan ibu, yaitu umroh. Di saat logika saya berpikir kan pesangon pencairan BPJS untuk pemberangkatan orang tua, ternyata Allah buat dengan rencana yang tidak pernah saya duga. Gratis lewat Berpres Umroh. Bahkan di tahun ini 2026 saya nggak tahu, ternyata polanya itu satu, kuncinya itu satu, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengambil keputusan dan selalu tempatkan Allah itu di depan. Dan yang luar biasa adalah bagaimana bisa menjadi pembeda, menjadi pelopor. 9 bulan lebih setelah pernikahan, Allah berikan karunia menjadi satu-satunya seorang anak dan menantu yang memberikan cucu laki-laki di 2 keluarga. Kenapa? Keponakan itu semuanya itu cewek semua. Begitu anak yang kedua lahir, laki-laki lagi, baru di keluarga sendiri punya keponakan laki-laki. Di keluarga istri juga punya keponakan laki-laki. Hal yang saya syukuri, menjadi pelopor. Walaupun itu tidak bisa dipastikan karena itu yang namanya rezeki. Ini yang namanya pembeda. Ada banyak cerita yang saya buat, selalu ada kalimat di mana saat kondisi pengangguran jalan sekian tahun, itu sebenarnya adalah proses. Dan hal yang saya syukuri adalah saya bisa menerabas dominasi secara akal dan logika yang benar-benar itu bisa dipatahkan hanya dengan sebuah keyakinan Allah itu bersama dengan saya. Kenapa menyadari permohonan menikah ini murni yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cari tanggal sendiri, bahkan bisa dikatakan saya melamar sendiri. Allah mudahkan, di mana para orang tua yang menghitung mungkin tradisi Jawa saat itu menghitung weton atau apalah. Ternyata di tanggal yang sudah saya tentukan sendiri itu adalah tanggal dan hari yang baik, dan hanya diperkenankan hanya untuk syukuran, jangan dibuat pesta. Kita bukan memungkiri atau menafikan masalah tradisi. Di pernikahan sebelumnya saya nggak pernah ikut campur untuk masalah mencari hari baik, tanggal baik. Itu semua dicarikan sama orang-orang yang sudah tahu, yang sudah pengalaman. Ada banyak orang yang berkumpul mencarikan tanggal baik dan saya tidak pernah terlibat di dalamnya. Tapi uniknya di pernikahan yang kedua, justru saya sendiri yang mencari tanggal baik, hanya modal yakin sama Yang Maha Kuasa. Saya tidak melibatkan siapapun, saya hanya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini anomali, saya balik. Inilah yang namanya keyakinan. Keyakinan ternyata bisa membuktikan dari sebuah kegagalan itu menjadi sebuah keberhasilan. Setiap orang punya definisi tentang sukses sendiri-sendiri. Karena tidak selamanya sukses itu adalah dari yang orang lihat. Tapi bagi saya, sukses adalah dari apa yang kita rasakan, bukan dari apa yang kita perlihatkan.
bukan dari apa yang orang lihat. Sukses itu tentang rasa, perasaan bersyukur, perasaan bahagia, ketenangan hati. Karena sukses yang terbaik adalah tetap bersama Yang Maha Kuasa, tidak pernah melupakannya. Sukses itu bagian dari proses. Ada banyak orang yang bisa menerima sukses dengan sukacita, tapi tak banyak orang yang bisa menerima proses dengan sukacita. Proses dengan sukacita artinya dia ada perasaan bersyukur di dalamnya. Dan perasaan bersyukur itu bagian dari komunikasi hati. Kita tetap bersamanya, kita bergantung padanya. Hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini lebih baik dari kemarin. Tentu ada proses yang harus dilalui. Yang mungkin proses itu dilalui dengan duka cita, kesedihan, perjuangan, tapi kita tidak akan pernah bisa memastikan apa yang terjadi kemudian. Itulah sukses yang terbaik adalah perasaan bersyukur, semua atas izin dan kehendaknya menjadi nyata. Terima kasih.